Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang ya, menjelang sore. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Nasrul. Background saya saat ini mahasiswa akuntansi di salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi yang ada di Makassar. Nah, hari ini saya mau sharing ke teman-teman sekalian mengenai konsep peluang usaha yang lagi tren di era milenial. Nah, bagusnya konsep peluang usaha ini Anda bisa jalankan via online dan offline, dan bagusnya Anda bisa jalankan di rumah saja. Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya kasus virus COVID-19. Nah, kebanyakan orang takutnya keluar karena apa? Takut tertular virus COVID-19. Nah, bagusnya teman-teman bisa jalankan bisnis ini via aplikasi Zoom dan aplikasi lainnya. Nah, peluang untuk menjadi seorang pengusaha sukses di era milenial. Nah, kira-kira yang nonton video ini, yang rekomendasikan video ini ke teman-teman sekalian, kebanyakan pasti latar belakangnya mahasiswa, ada juga latar belakang pelajar, bahkan ada latar belakang seorang karyawan, karyawati, dan lain-lain sebagainya. Nah, tidak mandang latar belakangnya teman-teman sekalian, tapi ujung-ujungnya saya mau bahas dulu mengenai mahasiswa. Nah, endingnya ya mahasiswa itu apa? Pasti sarjana, betul nggak? Nah, sarjana adalah impian semua mahasiswa. Nah, tapi bukan saat sarjananya yang dipikirkan, tapi setelah sarjananya tuh maunya apa? Nah, setelah lulus sarjana, nah kebanyakan mahasiswa itu pusing setelah lulus sarjana. Nah, hari pertama bahagia, lempar toga, 1 minggu masih bahagia. Nah, pas sebulan itu sudah pusing mau kerja di mana. Nah, sulitnya cari pekerjaan, betul enggak? Nah, di sini saya mau bandingkan cara lama dan cara yang baru. Nah, yang cara yang lama di sini ada 4 kategori pekerjaan. Yang pertama ada teller. Nah, bukan teller ya, teller bank. Nah, kebanyakan orang itu mengimpikan itu bisa kerja di bank. Nah, teller. Nah, yang kedua security atau satpam ya. Yang ketiga itu pekerja yang di tol, dan yang keempat itu di bandara. Nah, tahu enggak, cara dulu itu pakai sistem cara yang seperti ini. Tapi sekarang itu bagian teller bank itu sudah digantikan dengan mesin ATM yang bisa store tunai. Cara dulu kita bisa store uang melalui teller bank, tapi sekarang kita bisa store uang melalui ATM. Nah, yang kedua bisa juga apalagi namanya, di sini ada security yang bisa jaga setiap perusahaan, toko, dan lain-lain sebagainya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, security sudah digantikan dengan banyaknya CCTV. Nah, bahkan di jalan raya pun di setiap lampu merah CCTV pun sudah dipasang di setiap situ. Nah, bayangkan ya kalau karyawan apalagi yang pemilik usaha, kira-kira begini. Kalau saya tanya, pilih mana? Anda mau memperkerjakan seorang security yang tidak bisa bekerja 24 jam, yang harus notabene minum kopi, begadang ya, keluarkan uang. Nah, dibanding Anda langsung membeli sebuah CCTV. Nah, CCTV ini kan tidak butuh kopi, tidak butuh makan, dan lain-lain sebagainya. Memang kita butuh mengeluarkan uang, tapi cuma sekali sampai seumur hidup. Nah, itu pun kalau CCTV-nya rusak bisa diperbaiki, betul nggak? Nah, tapi begini, pilih mana? Kalau security atau CCTV? Terus yang ketiga, ada yang dikatakan pekerjaan yang di tol. Nah, tapi sekarang kalau teman-teman yang sering lewat di tol, sekarang itu pakainya kartu e-tol. Nah, terus yang keempat di bandara. Nah, oke, apa maksud dan maknanya saya perlihatkan seperti ini? Ya, maknanya adalah seiring berjalannya waktu, angka pekerja-pekerja yang berada di berbagai bidang di negara pun itu sudah mengurang. Jadi lapangan kerja itu sudah menipis, teman-teman sekalian. Oke, next. Nah, ini ada video, teman-teman bisa saksikan. Sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi persoalan besar di tanah air. Ketersediaan lapangan pekerjaan tidak bisa mengimbangi jumlah angkatan kerja yang justru terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini membuat bursa kerja yang digelar di berbagai daerah selalu dipadati oleh pencari kerja.
Beginilah suasana antrean pencari kerja di salah satu bursa kerja yang digelar di Jakarta pada akhir pekan lalu. Panitia penyelenggara mencatat setidaknya ada sekitar 2.000 pelamar yang hendak mencoba peruntungan mereka. Para pencari kerja ini harus bersaing untuk memperebutkan lowongan kerja yang diikuti oleh ratusan perusahaan multinasional. Pemandangan seperti ini memperlihatkan bahwa persaingan dalam mencari kerja memang kian ketat dan semakin sulit. Sulitnya mencari kerja tidak hanya dialami oleh mahasiswa atau siswa yang baru lulus, tetapi juga para profesional yang telah memiliki banyak pengalaman. Bahkan pelamar kerja yang memiliki kompetensi tinggi pun masih sulit mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan mereka. Cari kerja susah sih, udah apply kemana-mana, terus jarang kan dipanggilnya. Terus aku baru 4 bulanan nganggur, itu kerasa banget sih nganggur. Terus juga kalau misalnya kayak job fair gini kan rame banget tadi di depannya kan. Jadi kesulitannya mau masuk job fair aja tuh udah harus perjuangannya tuh parah banget ya. Iya, antre banget. Soalnya ya kan sekarang apalagi universitas-universitas yang bagus kan banyak juga kan. Terus jadi kayak takut kesaing gitu, apalagi kalau misalnya universitasnya akreditasinya jelek, itu juga mempengaruhi perusahaan itu untuk nggak masukin kita ke situ gitu. Berapa lama sih Mbak nganggur atau mungkin baru lulus? Baru kemarin sih 2 bulan yang lalu gitu. Kesulitannya apa selama ini cari kerjaan? Banyak ini sih, iya banyak orang yang nganggur gitu. Jadi ya saya antusias sekali dengan adanya acara ini seperti itu. Ditanya susah apa enggak, mungkin susahnya karena banyak saingan aja kali ya. Karena kan kebetulan emang kita umur-umur segini yang lulusan baru itu lagi banyak-banyaknya sekarang. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2018 mencapai 133,94 juta orang. Dari jumlah ini penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 127,07 juta orang. Artinya masih ada 6,87 angkatan kerja yang masih belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Angka ini setara 5,13% dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia. Namun yang perlu menjadi catatan, hampir 74 juta orang atau 58% penduduk bekerja di sektor informal. Sedangkan sekitar 7,64% dari penduduk yang telah bekerja masuk dalam kategori setengah menganggur. Dan 23,83% merupakan pekerja paruh waktu. Artinya penciptaan lapangan kerja masih belum sebanding dengan angkatan kerja yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat. Dari Jakarta, Desti Kusumo, Boy Sidauruk, TV One mengabarkan. Nah, teman-teman setelah melihat video cuplikan tadi, nah bisa diartikan, dimaknai bahwa mencari pekerjaan itu bukan dibilang terlalu susah, tapi susah-susah gampang ya. Saya dulu sebelum saya pernah kerja di salah satu toko yang berada di Makassar, ya saya pernah masukkan lamaran kerja di situ, ya alhamdulillah diterima. Tapi ya kembali lagi, saya dapat pekerjaan itu karena ada pegangan di dalam. Nah, teman-teman bisa melihat slide ini, itu kumpulan itu orang ya, kumpulan orang-orang yang mau melamar pekerjaan, bukan orang yang mau dimos ya, bukan. Nah, ini juga. Nah, begitu sulitnya orang mencari pekerjaan, bahkan sampai mengantri demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira menurutnya Anda, kira-kira standar gaji untuk pekerja itu standarnya berapa? Nah, di sini ada kutipan dari Liputan 6, gaji untuk seorang yang baru lulus pendidikan memang rata-rata paling kecil daripada posisi lain. Nah, apa? Kelompok ini dinilai belum memiliki pengalaman kerja. Jadi intinya begini, kalau kebanyakan orang yang gajinya 2-4 juta per bulan, itu dikatakan penghasilannya masih kecil. Kenapa bisa? Karena memang pengalamannya tidak terlalu banyak. Nah, kebayang ya, kalau seumpama teman-teman atau Anda yang memiliki usaha atau memiliki perusahaan di luar sana, kira-kira begini, Anda mau mempekerjakan orang yang sudah berpengalaman atau tidak? Nah, saya rasa jawabannya sudah jelas. Anda mau mempekerjakan orang yang sudah berpengalaman. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sedikit gambaran setelah Anda bekerja.
Nah, di sini ada nikah, rumah, dan mobil. Nah, semua orang kan impiannya mau nikah, betul nggak? Nah, ada juga orang yang mau memiliki rumah dan mobil. Nah, di sini ada sedikit gambaran. Katakanlah nikah itu kurang lebih 100 juta. Terus rumah harganya 350 juta. Dan mobil kurang lebih 550 juta. Nah, kalau di total semua itu budgetnya 600 juta. Nah, kebayang ya kalau teman-teman punya gaji 3 juta atau 4 juta, Anda tabung 2 juta per bulan, tercapainya selama 300 bulan. Berarti 25 tahun ke depan baru tercapai. Nah, bayangkan kalau teman-teman usianya 24 tahun sekarang. 25 tahun ke depan berarti usia teman-teman itu 49 tahun. Nah, kalau Anda baru menikah di usia 49 tahun, Anda bisa berpikirkan sendiri, ya. Nah, di sini ayo buka pikiran Anda. Saatnya anak muda berbisnis. Nah, kenapa bisa? Karena di era sekarang itu generasi milenial. Nah, orang tidak bisa sukses ya tanpa mengandalkan yang namanya smartphone online. Nah, era dulu sama era yang sekarang itu berbeda, teman-teman. Kalau era dulu, sampai yang tinggi pendidikannya itu dia dikatakan orang yang sukses, dan sampai kalau untuk era yang sekarang, pendidikan tidak bisa menjamin masa depannya. Yang bisa menjamin masa depannya kita di sini adalah tingkat penghasilannya, teman-teman sekalian. Nah, di sini tujuan tanpa rencana hanyalah sebuah harapan. Nah, kira-kira begini. Kalau saya tanya apa impian dan keinginan Anda? Nah, kebanyakan orang ditanya di luar sana itu apa impian tak? Masih hang. Kenapa bisa? Karena memang kebanyakan orang di luar sana itu belum merencanakan impiannya, tujuannya yang ke depan. Nah, di sini mungkin teman-teman ingin mempunyai penghasilan yang lebih besar. Oke, jadi Anda yang latar belakang seorang karyawati dan lain-lain sebagainya, siapa tahu penghasilan Anda sekarang masih kurang, ya siapa tahu teman-teman mau memiliki penghasilan yang lebih besar, atau Anda yang mau keluar negeri, atau minimal Anda mau mengajak orang tua Anda ke Mekah, Arab Saudi, atau umroh dan haji. Nah, terus ada juga mobil mewah, ada rumah mewah. Nah, di sini yang kebanyakan orang mau membahagiakan orang tua, tapi di sini saya tanya orang di luar sana, impiannya apa? Membahagiakan orang tua, tapi membahagiakan orang tua itu dengan cara apa? Nah, di situ dia masih berpikir-pikir caranya bagaimana ya. Nah, di sini sekarang hari ini saya mau memandu Anda untuk menemukan impiannya Anda dan menemukan keinginan yang utamanya Anda. Oke, sebelum saya masuk di situ, ada buku yang saya rekomendasikan ke Anda, judulnya The Cash Flow Quadrant. Ini pengarangnya Robert Kiyosaki. Nah, sebelum saya mengenal bisnis, saya pernah berpikir kalau kita sukses pasti penghasilannya 3 juta, 4 juta, dan kita tinggal di rumah kontrakan dan lain-lain sebagainya. Tapi setelah saya baca buku ini, The Cash Flow Quadrant, itu mindset saya itu sudah berubah. Ternyata ada orang yang memang sekarang itu kerja keras, tapi hasilnya biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang tidak terlalu kerja keras, tapi hasilnya sangat luar biasa sekali. Kenapa bisa? Karena salah paradigma. Nah, di sini ada yang pertama, paradigma umum. Dikatakan umum karena rata-rata orang berada di paradigma ini. Nah, polanya seperti ini. Dia kerja untuk cari penghasilan. Barterkan waktu untuk dapatkan uang, kerja 1 hari digaji 1 hari, kerja seminggu dapat seminggu, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi di sini kalau kita tidak bekerja lagi, kata buku The Cash Flow Quadrant, kalau kita tidak bekerja lagi, entahkah alasan penyakit kita sakit, seperti ini ya, corona ya, virus corona yang memaksa kita untuk tidak bekerja, otomatis penghasilan juga tidak ada. Nah, bayangkan ya, kalau penghasilan tidak ada, bagaimana dengan impian yang mau kita wujudkan tadi? Jangan kan berbicara dengan impian, makan besok saja susah. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, kata buku The Cash Flow Quadrant, solusinya adalah paradigma sukses. Kalau teman-teman mau aman, Anda harus berpindah paradigma yang dulunya paradigma umum ke paradigma sukses. Atau kalau latar belakang Anda seorang karyawan, Anda tidak perlu meninggalkan pekerjaan Anda sekarang. Cukup Anda meluangkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk membangun paradigma sukses Anda. Bagaimana konsepnya? Kita kerja, tapi fokus bangun yang namanya aset. Nah, ketika asetnya sudah jadi, penghasilan masuk terus, namanya penghasilan pasif. Nah, ini akan menghasilkan penghasilan terus walaupun kita tidak bekerja. Nah, ibaratnya kalau di paradigma umum kita itu ibaratkan mengangkat air melalui ember.
Tapi kalau di paradigma sukses, kita membangun saluran pipa. Nah, seperti itu. Itu gambaran kecilnya. Nah, membangun aset ada tiga cara. Nah, yang pertama ada konglomerasi. Nah, konglomerasi ini seperti PT, UD, CV, firma. Contoh kecil itu yang di Makassar ada PT Surakwajaya Budi Motor, Yamaha, ada Honda, dan lain-lain sebagainya. Nah, modalnya itu sangat besar sekali. Berapa? 50 sampai 100 M. Nah, syarat untuk membangun konglomerasi yang pertama harus punya modal, yang kedua harus mempunyai skill. Nah, yang kedua ada franchise. Modalnya besar 5 sampai 10 M. Franchise ini seperti Alfamart, Alfamidi, KFC dan lain-lain sebagainya. Franchise ini Anda harus memiliki modal tapi tidak perlu memiliki skill. Karena bisa karena kita membeli lisensi. Kita membeli sebuah merek dan kita bangun ke tempat lain. Nah, itu franchise. Nah, tapi kendala-kendala kita untuk membangun sebuah aset adalah modal dan skill. Nah, modalnya sampai miliaran lah. Nah, terus bagaimana caranya kalau kita membangun aset yang notabene kita tidak memiliki modal? Nah, ini ada cara yang ketiga untuk Anda yang bisa Anda jalankan. Apa itu? Network marketing atau MLM. Di Indonesia sebutnya MLM, kalau di luar Indonesia atau di daerah bagian barat itu menyebutnya network marketing atau pemasar jaringan. Nah, jadi kalau ini ada cara, ini ada network marketing yang saya sangat anjurkan, yaitu Tianxi. Nah, memulai membangun aset di Tianxi ada 2 perusahaan raksasa yang siap membantu Anda. Nah, yang pertama perusahaan yang menyediakan bonusnya, yang menyediakan produk-produknya dan lain-lain, menyediakan manajemennya, auditnya dan lain-lain sebagainya. Terus ada yang kedua, organisasi pendukung, namanya One Vision. Nah, di sini adalah sekolah pengembangan dirinya kita, sekolah yang merubah hidupnya kita yang dulunya pemalu. Kalau Anda memiliki latar belakang pemalu, tidak pandai ngomong di depan banyak orang, tenang, Anda akan belajar di organisasi pendukungnya kita. Nah, terus untuk menghubungkan 2 perusahaan ini, nah ada yang dikatakan tim bisnis. Nah, siapa tim bisnis? Yang merekomendasikan link ini kepada Anda. Oke, nah setelah itu ada Anda. Nah, bagaimana caranya untuk bergabung? Caranya itu adalah cukup melakukan registrasi atau membeli membeli lisensinya. Contohnya begini. Kalau kita mau membangun KFC, yang pertama kita harus membeli lisensinya dulu. Lisensinya untuk membeli KFC itu dengar-dengar itu sampai kurang lebih 10 M. Nah, tapi bagusnya di Tianxi untuk membeli lisensinya Tianxi itu cukup membayar Rp99.000. Nah, keuntungannya apa? Kita mendapatkan potongan harga 15% dari harga konsumen, berlaku internasional dan dapat diwariskan. Nah, untuk perhitungan bonus dan paket membershipnya seperti ini. Anda bisa perhatikan ya. Di sini ada membership ya. Paling kanan ujung itu adalah keterangan membership. Ada bronze, silver, gold dan platinum. Nah, untuk potensi bonusnya untuk per minggu ketika teman-teman sudah jadi, itu kalau di bronze itu potensi bonusnya 10 sampai 10,4 juta. Kalau silver 20,8 juta, gold 39 juta per minggu dan kalau platinum 65 juta per minggu. Nah, oke, next. Oke, nah ini ada bonus pertama, yaitu bonus sponsor. Bonus sponsor ini terjadi ketika kita membangun cabang. Nah, kalau di luar sana, itu membangun cabangnya adalah sebuah kantor yang harus mengeluarkan banyak modal lagi. Tapi kalau di Tianxi, kita membangun cabang melalui kita mempresentasikan bisnis ini ke temannya Anda. Itu yang namanya sponsor. Nah, ketika ada temannya Anda gabung, Anda mendapatkan bonus sponsor sebesar 10% kalau di bronze, 14% kalau di silver, kalau 16% di gold, dan yang paling tinggi platinum sebesar 18%. Nah, temannya kita kan bukan cuma satu, tapi ada lebih, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ketika Anda berhasil merekrut atau menjoinkan orang sebanyak 2 orang, Anda berhak mendapatkan bonus pasangan. Nah, bonus pasangan ini terjadi ketika 2 orang gabung di jaringannya Anda. Nah, Anda mendapat 8% kalau Anda di bronze, 9% di silver, 10% di gold, dan 11% di platinum. Nah, terus Anda mungkin bertanya, bronze, silver, gold, platinum itu bagaimana caranya kita bisa dapat, Pak? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan paket membership ini? Nah, caranya Anda harus menyetok produk dulu. Nah, ingat Tianxi itu memiliki banyak produk. Nah, seperti spirulina, peninggi badan, pelangsin dan lain-lain sebagainya. Sebentar saya akan lihatkan contohnya
Nah, jadi intinya kita nyetok produk seharga 1,5 juta. Nah, 1,5 juta ini kita belanja cuma satu kali seumur hidup. Dan bagusnya juga 1,5 juta ini bukan cuma satu produk, tapi berbagai macam produk Anda bisa pilih. Nah, tapi kalau mau ke silver itu cuman kurang lebih 3 juta. Kalau di gold 6 juta, dan kalau platinum kurang lebih 12 juta. Nah, saya rasa kalau 12 juta ini modal yang sangat kecil sekali lah menurut saya. Tapi kalau Anda mau membuka sebuah perusahaan, 12 juta ini sangat tidak cukup. Nah, seperti itu. Oke, investasikan kesehatan Anda dengan produk yang berkualitas dengan memilih paket produk. Oke, nah ini ada poin PV atau poin. Nah, konsep bangun AC-nya begini. Oke, kita bisa fokus. Nah, modalnya cuma 99.000 tadi ya, membeli lisensi 99.000. Ini satu kali saja berlaku selamanya. Nah, IDK potongan harga 15%, berlaku internasional di lebih dari 190 negara dan dapat diwariskan. Nah, saya sangat klik di bisnis ini karena apa? Karena bisa diwariskan. Jadi kalau aset kita di TNC sudah jadi, asetnya kita itu sudah bisa diwariskan ke anak cucunya Anda. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada bronze, silver, gold, dan platinum. Kita simulasikan ya. Nah, katakanlah Anda mengambil paket silver dengan nyetok produk kurang lebih 3 juta. Anda belanja produk yang senilai produk itu 3 juta. Ya, mungkin Anda mau mengambil pendingin badan, pelangsing, dan masker spirulina, totalnya itu kurang lebih 3 juta. Nah, kemudian Anda merekomendasikan bisnis ini ke temannya Anda. Katakanlah temannya Anda bergabung 2 orang. Nah, 2 orang ini yang hijau ini bergabung dengan mengambil paket silver juga sama dengan Anda. Nah, bonus Anda itu 14% setiap perekrutan. Nah, totalnya apa? 364.000 yang kiri, yang kanan 364.000 juga. Nah, bagusnya kan ngajak 2, berarti Anda berpotensi mendapatkan bonus pasangan. Nah, Anda membershipnya di silver berarti 9%. 9% ya. Nah, totalnya 234.000. Jadi kalau di total semua itu dalam 2 orang 962.000. Nah, jadi simple. Ini bisnis kita bisa sharing melalui online ya. Bisa juga melalui offline, terserah. Dan ketika ada 2 orang ini gabung, 2 orang ini tidak semerta-merta ditinggalkan, tapi dibina juga dari awal. Ajak 2, ajari jualan dan lain sebagainya. Tenang, ada tim yang siap bantu Anda. Nah, ketika si hijau ini ngajak 2, katakanlah ada si merah. Nah, ini kan sudah ada 2 pasang ya. Kalau yang di atas yang hijau ini cuma 1 pasang, tapi yang di bawah yang merah ini itu sudah 2 pasang. Berarti kalau 1 pasang dapatnya 234.000. Kalau 2 pasang 468.000. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa tambah kurang? Nah, ingat, di sini Anda mendapatkan bonus pasangan saja. Anda tidak mendapatkan bonus sponsor karena syarat bonus sponsor itu adalah Anda merekrut langsung. Oke? Nah, katakanlah si merah ini ngajak si biru. Oke? Sudah 1 2 3 4 pasang, totalnya 936. Si biru ngajak si kuning. Nah, totalnya 1.872.000. Ini bonus Anda. Nah, jadi cukuplah sampai di sini dulu. Jadi kalau seminggu saja bonus Anda di total itu kurang lebih 4.238.000 rupiah. Nah, Anda tadi belanja silver nilai 3 juta, jadi selisihnya 1.238.000 rupiah. Tapi ingat, 3 juta ini bukan uang mati, tapi kita nyetok produk. Stok produknya itu kita bisa jual kembali. Nah, jadi untung juga apa? Untung juga senilai 3 juta. Jadi kalau di total kembali 4.238.000. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau ini terduplikasi dengan sempurna, katakanlah terhitung sampai minggu ke-10 sudah ada 512 orang silver di jaringannya Anda. Nah, ini menjadi bonus pasangannya Anda sebesar 83.200.000. Nah, inilah yang dikatakan aset. Oke, ini contoh perhitungan bonus paket membership. Nah, silver ya. Silver ngajak 2, katakanlah si A dan si B. Katakanlah si A memiliki omset 200 juta, si B memiliki omset 200 juta.
Misalnya 6 bulan akan datang A dan B memiliki omset B kembang 200 juta, berapa bonus Anda? Nah, bonus Anda sebagai seorang silver, bonus Anda 9% karena bonus pasangan, dikali 200 juta karena omsetnya 200 juta, totalnya 18 juta. Nah, melanjutkan bagaimana bila A dan B masing-masing omset perkembangan 350 juta. Nah, katakanlah si A memiliki 350 juta. Nah, si B memiliki omset 350 juta juga. Nah, totalnya 9% karena bonus pasangannya silver dikali 350 juta. Sama dengan 31 juta 500. Nah, betulkah? Betul nggak? Betul nggak? Betul? Ah, ternyata maaf, bonus maksimal silver hanya 20,8 juta. Jadi sisanya dari 31 juta ini hangus. Nah, tapi bagaimana caranya supaya bisa dimaksimalkan 31 juta ini? Upgrade, ya apa yang harus Anda lakukan? Mengupgrade menjadi gold. Cara mengupgrade, ya belanja produk selisih dari silver ke gold. Oke. Maka bonus Anda gold 35 juta per minggu. Oke. Nah, ini ada multiply. Oke, katakanlah di bulan pertama ada 2 orang. Di bulan kedua ada 4 orang. Bulan ketiga ada 8 orang. Bulan keempat ada 16 orang. Bulan kelima ada 32 orang. Bulan keenam ada 64 orang. Bulan ke-7 ada 128 orang. Bulan ke-8 ada 256 orang. Dan bulan ke-9 512 orang. Dan bulan ke-10 1024 orang. Nah, ini ada silver 83.200.000, di gold 156 juta, platinum 260 juta. Nah, kalau di bronze 41.600.000. Jadi kenapa diperlihatkan seperti ini? Nah, diperlihatkan seperti ini karena memang membership ini memicu bonusnya Anda. Nah, jadi semakin cepat Anda mengambil paket membership, semakin cepat Anda mendapatkan bonus. Seperti itu. Nah, ini salah satu sertifikat internasionalnya Tianxi. Yang pertama dari segi bisnis yaitu sertifikat syariah. Yang kedua dari segi produk sertifikat halal Indonesia. Nah, bagusnya Tianxi juga mendapatkan top 500 ASEAN brand. Nah, terus ada juga APLI sebelah kanan bawah, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dan ini untuk MLM Indonesia. Terus yang di atasnya ada World Federation of Direct Selling International, WFDSA, untuk network marketing se-internasional. Oke, nah ini salah satu produknya Tianxi yaitu peninggi badan. Ada 2 produk, kalsium 1 dan zinc. Nah, ini bagus untuk orang yang mau menambah tinggi badan. Oke. Nah, yang kedua ada pelangsing badan, terdiri dari 3 produk, ada teh, chitosan dan double cellulose. Nah, lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa bertanya kepada para pengundang Anda atau yang membagikan link ini. Oke, nah ini ada strategi hybrid. Nah, saran saya segera mendaftar dengan melakukan pendaftaran 99.000. Karena apa? Karena kita ini memiliki tim. Nah, setiap tim yang merekomendasikan bisnis ini langsung ditaruh di jalur fokus. Nah, ketika Anda langsung mengambil keputusan untuk bergabung, Anda langsung ditaruh di jalur fokus. Nah, keuntungannya apa? Ketika tim mengajak orang yang gabung langsung taruh di jalurnya Anda, walaupun Anda tidak mengenal beliau. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, Anda ngajak orang taruh di bawahnya biro. Nah, ketika orang kedua gabung, ya taruh di jalur 2-nya Anda dan seterusnya. Oke. Nah, oke, next. Ini saya sudah jelaskan tadi ya. Oke. Nah, keputusan Anda akan menentukan posisi Anda. Nah, semakin cepat Anda mengambil keputusan, semakin cepat Anda bisa berhasil di bisnis Tianxi. Selamat mengambil keputusan. Informasi lebih lengkap hubungi pengundang Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.